Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Round Manga Record of Ragnarok chapter 73, di mana kita akan diperlihatkan masa lalu Beelzebub dengan Dewa Hades, yang mana Dewa Hades sendiri telah mengetahui kemampuan dari Beelzebub sehingga Dewa Hades memberikan tongkat Opomius untuk membuat Beelzebub mengeluarkan potensi aslinya. Dan pada saat pertarungan juga, ternyata Beelzebub yang tadinya ingin mati, malah dia ingin membunuh seluruh umat manusia akibat Dewa Hades mati oleh Qin Shi Huang. Bahkan Beelzebub sendiri akan mengeluarkan teknik yang dianggap tabu dari dunia bawah, sehingga Dewa Zeus panik ketakutan. Jadi seperti apakah kisahnya di Full Round Manga Record of Ragnarok chapter 73 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka memperlihatkan istana Dewa Hades, yang kemudian panel memperlihatkan lagi pertarungan antara Hades versus Beelzebub, yang mana Hades mulai menyerang Beelzebub dengan Biden-nya dalam satu kali serangan saja, yang mengakibatkan Beelzebub terlempar keluar istana dan membentur dinding luar. Setelah Beelzebub terjatuh, Hades pun datang dan menghampiri Beelzebub. Lalu pada saat Hades menghampiri Beelzebub, Beelzebub berkata, "Bagus sekali. Inilah yang aku harapkan dari Raja Dunia Bawah. Kau sangat kuat. Aku tidak bisa melawanmu. Tapi dengan begini, pada akhirnya aku bisa mati sambil meneteskan air mata." Kemudian, Hades pun yang mendengar itu langsung bertanya, "Mengapa kau ingin sekali mati? Apa kau datang kepadaku hanya benar-benar ingin kubunuh?" Beelzebub hanya terdiam dan menunjukkannya pada Hades dengan melakukan teknik getarannya dan akan menusuk jantungnya. Namun pada saat Beelzebub akan menusuknya, sesuatu menahannya, yaitu tato di dadanya yang dibuat oleh Lilith. Kemudian Beelzebub menjelaskan, "Aku tidak bisa mati meskipun aku ingin sekali mati. Bahkan jika seseorang sengaja ingin membunuhku, tetap saja aku tidak bisa mati. Dia tidak akan membiarkanku," sambil menunjuk ke arah tato. "Dan tato ini akan terus membuatku hidup dan menyiksaku. Lilith yang telah aku bunuh ingin aku tetap hidup agar terus menderita. Karena itulah aku ingin kau mengakhiri kutukan yang terus membuatku menderita. Sialan. Jadi tolong cepat bunuh aku." Sambil Beelzebub putus asa dan menangis di hadapan Dewa Hades. Dewa Hades yang mendengar cerita Beelzebub langsung menghela nafas dan berkata, "Dasar bodoh, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dengan wanita bernama Lilith itu. Namun meskipun aku tidak mengetahuinya, tapi aku mengerti bagaimana perasaan orang itu tersampaikan. Itu bukanlah kutukan ataupun apapun. Itu adalah doa." Beelzebub yang mendengar itu langsung kaget dan berkata, "Doa dari Lilith?" Kemudian Hades bertanya, "Apakah wanita itu memintamu untuk terus hidup? Kalau begitu, bukankah seharusnya kau memikirkan bagaimana caranya untuk terus hidup, bukan malah terus-menerus memilih untuk kematian? Pikirkan lagi keputusan yang kau pilih." Mendengar hal itu, Beelzebub hanya terkaget menatap Hades dan mengingat kata-kata dari Lilith. Lalu Hades berkata lagi, "Jika kau masih dengan jawaban yang sama, bahwa kau ingin dibunuh, datanglah kembali, tapi dengan kondisi yang sempurna." Lalu Hades sambil menengok berkata, "Datanglah kapanpun, aku akan selalu menunggu." Setelah Hades pergi, Beelzebub mulai merenung dalam hatinya dan memikirkan kembali kata-kata dari Hades sambil dia mengingat teman-temannya, Lilith, Azazel, Samael, dan Lucifer untuk mencari jawaban. Dan dia menangis dalam kesedihan yang mendalam. Setelah beberapa lama kemudian, terlihat Dewa Hades yang sedang bermain catur dengan seekor kakak tua. Karena menyadari kedatangan Beelzebub, Hades langsung berkata, "Lama tak bertemu Beelzebub, apakah kau datang kemari untuk dibunuh olehku lagi?" Namun Beelzebub menjawab, "Tidak." Hades bertanya lagi, "Ho, kalau begitu, apakah kau akan memaksakan kematianmu lagi?" Tapi Beelzebub berkata lagi, "Tidak." Lalu Beelzebub menjelaskan, "Aku memang harus mati, tapi aku tidak mau menerima kematianku di tangan makhluk sepertimu.
Aku sudah memikirkannya dan aku sudah menyadarinya. Aku akan terus hidup, hidup, dan hidup agar aku bisa mati dengan keadaan yang paling buruk, menyakitkan, brutal, yang paling rendah, kejam, dan sesadis mungkin. Dan aku telah memutuskan bahwa itu akan menjadi kematianku yang paling bagus. Setelah mendengar hal tersebut, Dewa Hades malah tertawa terbahak-bahak sambil memegang kepalanya. Lalu dia berkata, "Dasar kau ini, sifat merepotkanmu ini tak berujung, tapi aku tetap suka itu." Lalu Hades merogoh sakunya dan melemparkan sebuah tengkorak pada Beelzebub, yang ternyata itu adalah tongkat Opomios. Lalu Hades berkata, "Kupikir jika kita bertemu lagi, kau akan memiliki kekuatan itu. Itu adalah tongkat Opomios, tongkat itu akan membantumu. Apakah kau bisa mati mudah dengan ini?" Nah, di sini, jujur, dari percakapan ini ada sedikit kejanggalan. Ada kemungkinan Hades telah merencanakan dan mengetahui bahwa Beelzebub mempunyai potensi untuk membangkitkan teknik terlarang dan paling tabu di dunia bawah, dengan bantuan tongkat Opomios tentunya. Kemudian lanjut lagi, mendengar hal itu, Beelzebub hanya terdiam dan Hades berkata, "Jangan khawatir, aku akan melihatnya sendiri penderitaanmu yang terus berlanjut, dan kau akan mati dengan cara paling mengenaskan." Mendengar hal tersebut, Beelzebub berkata, "Kenapa kau memperdulikan aku sampai sejauh ini?" Hades pun menjawab, "Aku memiliki adik laki-laki yang sangat menyusahkan, dan ketika aku merindukan mereka bertiga, seorang pria lain yang merepotkan datang kepadaku." Nah, di sini Hades tertarik pada Beelzebub dan menganggap Beelzebub seperti ketiga adiknya. Setelah mendengar itu, Beelzebub langsung pergi dan berkata, "Kau juga adalah dewa yang sangat merepotkan, Hadesan." Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Sambil memegang tongkat Opomios, Beelzebub berkata dalam hatinya dan menyalahkan Dewa Hades atas segalanya sambil dia menangis. Dan pada saat itu juga, Nikola Tesla langsung menyerang Beelzebub dengan pukulannya. Namun, hal tersebut masih bisa ditahan oleh Beelzebub. Lalu pada saat setelah berjaga jarak, Beelzebub berkata dalam hatinya, "Aku memang ingin mati sepanjang waktu. Tapi sekarang, sambil mengenang Dewa Hades dan melihat flashback Hades terbunuh, Beelzebub untuk pertama kalinya ingin membunuh dan memusnahkan seluruh umat manusia yang telah menyebabkan Hades mati." Lalu, Beelzebub memasang kuda-kuda dan memegang tongkat Opomios di depan dadanya dan mengeluarkan aura yang sangat begitu mencekam, sampai-sampai Zeus dan Adames terlihat panik. Dan di situ Adames berkata, "Apa yang dilakukan Beelzebub?" Zeus menjawab, "Orang itu tidak mungkin, teknik yang bahkan dibenci di dunia bawah." Lalu Nikola Tesla yang belum menyadari itu langsung menghampiri Beelzebub dan menghajarnya kembali. Walaupun Beelzebub mundur karena pukulan Nikola Tesla, tapi Beelzebub tidak menerima damage sedikit pun dan masih kokoh dalam bentuk kuda-kudanya. Nah, di situ Beelzebub terus berkonsentrasi pada tengkorak tersebut dengan menyatukan dua teknik getarannya. Dan di situ dijelaskan, pada saat Baal, sang dewa penjaga kesuburan, bertemu dengan Zibal, sang iblis lalat, dewa kehampaan lahir dan ditakdirkan untuk menelan tanah perjanjian. Kemudian terlihat seketika seluruh arena mulai dipenuhi tekanan yang mencekam. Lalu bola hitam kecil keluar dari Beelzebub yang nantinya akan terus membesar. Lalu terlihat Brunhild dan Gear yang panik serta Nikola Tesla yang mengatakan, "Sepertinya ini akan gawat." Kemudian Zeus di bangku penonton berteriak kepada Beelzebub untuk menghentikan itu, tapi sudah terlambat. Beelzebub pun terus berkonsentrasi dan terciptalah sebuah bola raksasa yang menutupi seluruh arena pertarungan mirip sekali dengan kebangkitan iblis Hajun. Dan dikatakan, itu adalah dosa asal dunia bawah Zero yang disebut sebagai Chaos, sang dewa kehampaan. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Round Manga Record of Ragnarok chapter 73, di mana Beelzebub mengeluarkan potensi yang sesungguhnya yang akan membangkitkan dewa kehampaan, yaitu dewa Chaos. Apakah di chapter 74 dewa Chaos akan benar-benar bangkit? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan juga isi di kolom komentar pendapat kalian. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.